Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai jaringan otot. Nah, seperti yang telah Ibu sampaikan tadi, jaringan otot berfungsi sebagai pergerakan, entah itu tekanan, regangan, relaksasi, maupun kontraksi. Nah, jaringan otot ini terbagi menjadi 3. Ada otot lurik, otot jantung, dan otot polos, yang tentunya ketiganya memiliki perbedaan. Contohnya yang pertama, otot lurik. Bentuknya ialah silindris memanjang. Sedangkan kalau otot jantung, ini bentuknya dia silindris tetapi dia bercabang-cabang. Ini bisa kalian lihat bentuknya bercabang. Dan otot polos bentuknya ini gelondong-gelondong. Ini ya bisa kalian lihat. Kemudian kalau dari inti selnya, otot lurik memiliki inti sel yang banyak dan letaknya di tepi. Nih, coba kalian lihat. Dari satu sel yang memanjang ini, ada yang intinya 1, ada yang 2, atau mungkin lebih ya, karena ini gambarnya kepotong. Kemudian kalau otot jantung, itu intinya hanya 1 di tengah. Sama halnya dengan otot polos, intinya hanya 1 dan berada di tengah. Selanjutnya, jika kita lihat dari segi warna, coba kalian amati, di sini ada yang namanya pita gelap terang. Pada otot lurik jelas tampak ada pita gelap, pita terang, berarti ada. Berarti pada otot lurik terdapat pita gelap terang. Kemudian pada otot jantung juga ada ya ini, ada yang gelap, ada yang terang. Nah, sedangkan pada otot polos ini tidak terdapat pita gelap terang. Selanjutnya adalah aktivitas dan pengaruh syaraf. Untuk otot lurik, dia itu aktivitasnya cepat tetapi dia mudah lelah. Sedangkan untuk pengaruh syarafnya dia termasuk yang sadar. Contohnya, otot lurik ini kan berada pada kaki. Nah, kaki adalah anggota gerak. Ketika kaki digunakan untuk berlari, otomatis aktivitasnya ini berjalan secara cepat. Dan ketika kita selesai berlari, pasti dia itu cepat lelah. Dia akan mudah merasa lelah. Dan oleh karena itu, karena kita bisa merasakan lelahnya, berarti otot ini termasuk syarafnya sadar. Sedangkan untuk otot jantung, meskipun dia ini bergerak atau berkontraksi secara terus-menerus, tetapi kita tidak bisa merasakan lelah. Karena apa? Karena yaitu pengaruh syarafnya tidak sadar. Sedangkan untuk kerjanya dia itu ritmis, dilakukan setiap saat. Kalau otot polos, yaitu kerjanya lambat, tetapi tidak mudah lelah, dan syarafnya itu tidak sadar. Contohnya, otot polos ini berada pada organ atau sistem organ pencernaan. Nah, dia akan memproses pencernaan makanan itu secara lama. Misalkan lambung mencerna makanannya itu lama kan, tetapi dari proses pencernaan makanan itu otot ini sama sekali tidak merasakan lelah. Atau mungkin kita makan secara terus-menerus atau makan banyak, atau yang biasa kita ketahui mukbang gitu ya. Meskipun ototnya ini bekerja secara terus-menerus, tetapi kita tidak merasakan lelah. Berarti pengaruh syarafnya di sini tidak sadar. Dan untuk letaknya yang terakhir, otot lurik itu terletak pada organ atau alat gerak, gitu ya. Kalau otot jantung jelas berada pada jantung, sedangkan otot polos contohnya seperti di sistem pencernaan, sistem pernafasan, seperti itu. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa amati pada tabel berikut yang tadi sudah Ibu jelaskan mengenai perbedaan antara otot polos, otot rangka, dan otot jantung. Bisa kalian pelajari sendiri ya. Oke, sekarang kita lanjutkan pada jaringan saraf, di mana fungsinya tadi ialah untuk menghimpun rangsangan atau untuk meneruskan rangsangan menjadi impuls. Nah, di sini terdapat gambar mengenai bagian-bagian dari jaringan saraf
yang mana kemarin gambarnya ini sudah masuk ke dalam LKS. Nah, untuk yang bagian paling ujung yang bercabang-cabang ini disebut sebagai dendrit. Kemudian yang kuning berada di tengah ini disebut inti sel. Dan yang bagian biru yang seperti bintang ini ialah badan sel. Kemudian untuk ini yang memanjang ini disebut akson. Nah, akson ini ada yang berada di pangkal dan berada di ujung. Kemudian selanjutnya ada sel yang berwarna orange di bagian tengah ini disebut sebagai sel Schwann. Kemudian sel Schwann ini dibungkus atau diselubungi oleh selubung mielin. Kemudian antara sel Schwann dan selubung mielin ini ada yang berwarna biru. Ini dihubungkan oleh yang namanya nodus Ranvier. Dan yang terakhir ini, yang bagian ujung ialah akson terminal. Nah, yang perlu kalian ketahui, mana sih yang disebut sebagai neuron, mana yang disebut sebagai neurit. Nah, neuron ialah kesatuan dari jaringan syaraf pada gambar ini. Jadi neuron ini, semua gambar ini ya. Kalau neurit ialah akson, atau yang kita kenal akson. Jadi neurit itu ialah bagian dari jaringan syaraf atau neuron. Seperti itu ya. Kemudian dendrit ini berfungsi untuk menerima rangsangan. Kemudian rangsangan ini akan disalurkan melalui badan sel. Kemudian badan sel akan meneruskan menuju akson. Akson yang ini pangkal dan menuju akson terminal untuk disalurkan ke syaraf atau neuron lainnya. Nah, ketika sampai akson yang di pangkal ini, kemudian disalurkan ya. Nah, untuk mempercepat penyaluran dari rangsangan menuju akson lainnya ini, ada nodus Ranvier, di mana nanti impuls atau rangsangan yang akan disalurkan ini bisa meloncat agar penerimaannya itu lebih cepat. Nah, kemudian kira-kira apa sih Bu fungsi dari nukleus ini? Nukleus ini berfungsi untuk mengatur semua aktivitas pada jaringan syaraf. Kalau sel Schwann ialah berfungsi untuk memperbaiki jika ada rangsangan atau impuls yang rusak. Kemudian kalau selubung mielin ialah mencegah kebocoran impuls. Nah, jika misalkan rangsangannya disalurkan dari akson yang pangkal ini menuju akson terminal, otomatis melewati sel Schwann, kemudian selubung mielin ini mencegah kebocoran informasinya. Gitu, paham ya?